Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Dahulu, Dubai Marina adalah sebuah pembuktian nyata, sebuah simbol kemegahan yang dipamerkan kepada dunia untuk menunjukkan bahwa Anda telah mencapai puncak kesuksesan tanpa perlu berucap sepatah kata pun. Bayangkan, deretan pencakar langit dari kaca dan baja yang terpantul sempurna di atas permukaan air buatan yang tenang. Kapal-kapal pesiar mewah bersandar rapi bagaikan ruang pameran yang tak pernah tutup. Musik menggelegar dari bar atap yang selalu penuh sesak setiap malam. Lorong-lorong jalanannya selalu berdentang tanpa henti. Tempat ini bukan sekedar lokasi geografis, melainkan sebuah identitas global yang dikemas dengan sangat rapi. Namun, ada yang ganjil sekarang. Mengapa orang-orang yang melintasi kawasan ini justru menyaksikan pemandangan yang sama sekali berbeda? Suasananya kini tidak lagi santai, melainkan sunyi senyap dan kosong. Ini adalah jenis keheningan yang sangat asing bagi sebuah kawasan yang dirancang untuk tidak pernah tidur. Sebagai jurnalis yang menyelidiki fenomena ini, saya melihat realitas pahit ini terjadi bukan karena satu peristiwa tunggal. Apa yang kita saksikan sekarang adalah dampak dari berbagai tekanan yang saling bertabrakan dan menumpuk, hingga menciptakan krisis yang gagal diantisipasi, atau sengaja diabaikan, oleh mesin pariwisata Dubai. Mari kita soroti faktor utama yang mustahil dikesampingkan, yaitu ketegangan regional. Pada akhir Februari tahun 2026, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu efek domino yang langsung menghantam nadi perekonomian Dubai. Kekacauan ruang udara, pembatalan penerbangan massal, hingga peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh berbagai pemerintah barat mendesak warganya untuk menghindari Uni Emirat Arab. Dalam hitungan hari, investigasi saya menunjukkan dampak yang sangat nyata. Pemesanan hotel tidak sekedar menurun, melainkan merosot tajam hingga lebih dari setengahnya. Ribuan penerbangan terganggu setiap hari, bahkan banyak yang dibatalkan total. Ini bukan lagi sekedar perlambatan ekonomi biasa, melainkan kerusakan fatal pada sistem yang selama ini diagungkan. Anda dan saya harus memahami bahwa model pariwisata Dubai sangat bergantung pada konektivitas udara global. Ketika jaringan itu terputus, dampaknya langsung melumpuhkan hotel-hotel mewah yang kini mendadak kosong melompong. Tingkat keterisian kamar yang sangat kuat pada awal tahun 2026 tiba-tiba terjun bebas. Beberapa pengelola properti mewah bahkan melaporkan bahwa mereka beroperasi hanya pada sebagian kecil dari kapasitas normalnya. Hukum pasar pun bekerja, harga sewa langsung anjlok demi menarik minat pengunjung. Diskon besar-besaran mulai bermunculan, dan paket promosi gencar ditawarkan. Maskapai penerbangan nasional Uni Emirat Arab pun terpaksa memangkas rute dan mengurangi frekuensi terbang secara drastis. Hal ini sangat krusial, karena seluruh fondasi ekonomi Dubai, khususnya di distrik Dubai Marina, dibangun di atas asumsi bahwa pelancong harus bisa datang ke sini dengan mudah, rutin, dan dalam jumlah besar. Ketika asumsi kemudahan akses itu goyah, seluruh struktur megah di atasnya mendadak menjadi sangat rentan. Mari kita lihat gambaran besarnya melalui data yang saya kumpulkan. Proyeksi pariwisata regional untuk tahun 2026 telah dipangkas abis-abisan, dengan perkiraan hilangnya jutaan calon pengunjung. Secara real, ini berarti kerugian hingga puluhan miliar dolar dari sektor belanja wisata di seluruh Timur Tengah. Di Uni Emirat Arab sendiri, pariwisata bukanlah industri sampingan. Ini adalah pilar utama penyumbang produk domestik bruto dan penyokong ratusan ribu lapangan kerja. Pekerjaan ini diisi oleh manusia nyata, mulai dari staf restoran, kru kapal pesiar, hingga pengemudi ekspatriat yang menggantungkan nasibnya di Dubai. Saat jumlah turis merosot, dampaknya langsung terasa di tingkat paling bawah. Pengurangan jam kerja, merosotnya uang tip, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja menyebar dengan sangat cepat. Jika kita menyusuri Dubai Marina hari ini, retakan-retakan itu mulai terlihat jelas. Area makan luar ruangan yang dulu wajib dipesan jauh-jauh hari, kini dipenuhi meja kosong. Jembatan penyeberangan yang biasanya padat merayap, kini terasa lengang. Pantai Jumeirah Beach Residence yang terkenal dinamis, kini menunjukkan celah sunyi yang tak biasa. Namun, sebagai investigator, saya menemukan fakta yang lebih mendalam. Konflik geopolitik ini sebenarnya tidak menciptakan kelemahan di Dubai Marina,
melainkan hanya menelanjangi borok lama yang sudah lama tersembunyi di bawah permukaan indahnya. Mari kita telusuri tahun-tahun sebelum 2026. Di atas kertas, semuanya tampak luar biasa. Dubai terus mencetak rekor kunjungan wisata baru setiap tahun dengan pendapatan yang melonjak tinggi. Namun, di balik angka-angka fantastis itu, ada realitas berbeda yang sengaja ditutupi. Beban infrastruktur semakin nyata dengan kemacetan lalu lintas yang kian parah dari tahun ke tahun. Waktu tempuh perjalanan meningkat drastis, sebuah fakta yang bahkan mulai dikeluhkan secara terbuka oleh media lokal. Pada saat yang sama, biaya hidup meroket tanpa kendali. Harga sewa tempat tinggal di distrik premium seperti Dubai Marina melonjak tinggi, mencekik para pekerja yang menjadi motor penggerak kota ini. Apartemen yang dulunya terjangkau bagi kalangan profesional kelas menengah, kini berubah menjadi barang mewah yang tak terbeli. Unit studio, apartemen satu kamar, bahkan ruang bersama mengalami kenaikan harga sewa yang tidak masuk akal. Dampaknya sangat fatal bagi dinamika sosial di sini. Orang-orang yang menghidupkan suasana Dubai Marina, para profesional muda, ekspatriat kelas menengah, dan pekerja jasa, terpaksa angkat kaki karena tidak lagi sanggup membayar sewa. Mereka terpaksa pindah ke pinggiran kota yang jauh, menambah beban kemacetan jalan raya. Hasilnya, kawasan ini menjadi sangat eksklusif namun rapuh, karena kini mereka sepenuhnya bergantung pada turis jangka pendek, bukan warga lokal yang menetap. Ledakan pariwisata yang membesarkan nama Dubai Marina rupanya juga menjadi bumerang yang merusak stabilitas kawasan ini dari dalam. Ketika harga melonjak, komunitas lokal yang menghidupkan denyut harian kawasan ini perlahan-lahan terkikis habis. Lalu, muncul masalah krusial lain yang berhasil saya telusuri, masalah keselamatan. Kehidupan di gedung pencakar langit memang menjadi daya tarik utama di sini, tetapi rentetan insiden kebakaran hebat selama beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran serius. Evakuasi darurat ribuan penghuni, laporan tentang alarm yang terlambat berbunyi, hingga sulitnya penanganan bencana di gedung tinggi menunjukkan bahwa kemegahan modern ini menyimpan risiko keselamatan yang sangat mengerikan. Kehilangan tempat tinggal, pengungsian ke hunian sementara, dan ketidakpastian masa depan menjadi kenyataan pahit bagi para korban kebakaran ini. Pengalaman-pengalaman traumatis ini merusak persepsi publik mengenai aspek keamanan kota. Sekarang, mari kita hubungkan semua benang merah ini. Guncangan eksternal yang tiba-tiba menghentikan arus turis, melonjaknya biaya hidup yang mengusir penduduk lokal, beban infrastruktur yang nyaris kolaps, serta masalah keselamatan gedung tinggi yang terus menghantui. Semua ini bukanlah masalah terpisah, melainkan sebuah konvergensi krisis yang menghantam secara bersamaan. Celakanya, proyeksi ke depan menunjukkan ketergantungan Dubai pada sektor pariwisata justru akan semakin ekstrim. Jika kita berkaca pada kota-kota besar lain di dunia yang mengalami jalur serupa, hasilnya seringkali mengkhawatirkan. Ketika jumlah turis melampaui kapasitas infrastruktur dan daya tampung lokal, keseimbangan kota akan hancur berantakan. Para petinggi di Dubai tentu menyadari dinamika berbahaya ini, namun pertanyaannya sekarang, apakah langkah antisipasi yang mereka ambil sudah terlambat? Apakah sistem mereka kini sedang diuji dalam kondisi paling buruk? Apakah ini berarti Dubai Marina akan runtuh selamanya? Tentu saja sesederhana itu. Kota ini telah berulang kali membuktikan ketangguhannya dalam melewati krisis keuangan global, pandemi, hingga ketidakstabilan politik regional. Berkat sumber daya yang melimpah, sejarah membuktikan bahwa ketika situasi membaik, penerbangan akan kembali normal dan turis akan berdatangan lagi. Namun, pemulihan sejati bukan sekedar urusan angka statistik di atas kertas. Ini adalah tentang kualitas hidup, pengalaman otentik, dan keberlanjutan lingkungan. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah akar masalah yang perlahan menumpuk selama bertahun-tahun sebelum krisis ini akan diselesaikan secara tuntas? Ataukah semua borok itu hanya akan ditutupi kembali oleh gelombang turis musiman yang datang? Masalah keterjangkauan harga, kemacetan parah, standar keselamatan gedung pencakar langit, dan kelayakan huni jangka panjang tidak akan bisa hilang begitu saja dengan keajaiban saat hotel mulai terisi penuh kembali. Penyelesaian masalah ini menuntut keputusan berani dari perencana kota dan regulator, yang seringkali harus mengorbankan keuntungan ekonomi jangka pendek demi kelangsungan hidup jangka panjang.
Anda dan saya tahu bahwa daya tarik sejati Dubai Marina bukanlah sekedar deretan gedung pencakar langit berkilau atau kapal pesiar mewah untuk konten media sosial. Nilai sesungguhnya ada pada energi, ritme kehidupan, dan interaksi sosial masyarakat yang tinggal dan bekerja di sana. Atmosfer seperti itu membutuhkan keseimbangan mutlak antara kebutuhan turis dan kenyamanan warga lokal, antara keuntungan bisnis dan kelayakan huni. Tanpa adanya tindakan nyata, kemegahan Dubai Marina mungkin hanya akan menyisakan cangkang kosong tanpa jiwa. Tanpa keseimbangan itu, Dubai Marina terancam kehilangan pesona tak kasat mata yang dulu membuatnya begitu magnetis. Sebagai jurnalis, saya melihat persoalan sesungguhnya bukanlah apakah pelabuhan ini akan ramai lagi. Dengan infrastruktur raksasa dan reputasi global, Dubai pasti bisa menarik kembali kerumunan orang. Pertanyaan krusial yang harus kita selidiki adalah, versi seperti apa yang akan kembali? Apakah tempat ini mampu merebut kembali energi kosmopolitan yang dinamis, atau justru menjelma menjadi kawasan yang jauh lebih mahal, super ketat, dan steril? Sebuah fata morgana mewah di mana segalanya diatur dengan kaku, sementara denyut kehidupan spontan dan jiwa kemanusiaan yang dahulu memberi ruh pada tempat ini, perlahan-lahan dimatikan secara sistematis. Jawaban atas misteri ini masih terus berproses di balik pintu tertutup, bergantung pada kesepakatan rahasia di ruang birokrat dan korporat. Jika Anda mengunjungi Dubai Marina belakangan ini, kejanggalan apa yang Anda rasakan? Apakah suasananya terasa mati dan kehilangan energi? Atau menurut Anda kekhawatiran ini terlalu berlebihan? Suara Anda yang hidup di sana sangat penting untuk mengungkap kebenaran yang tertimbun propaganda. Jika Anda ingin terus menguak fakta di balik foto-foto berkilau dan rekayasa pemasaran, pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal investigasi tajam kami berikutnya membongkar realitas Dubai.